Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Gideon Paulus Yunus. Dan saya Fiona Victoria dalam Ikom News. Berita hari ini datang dari larangan mudik resmi diberlakukan mulai Jumat 24 April 2020. Langkah ini diambil demi memutuskan rantai penyebaran virus corona. Larangan mudik resmi berlaku mulai Jumat 24 April 2020. Langkah ini diambil oleh pemerintah demi memutus rantai penularan virus corona baru atau COVID-19. Jadi percepatan arus mudik, terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY, serta ke Jawa Timur. Dan selama 8 hari terakhir ini terdapat ada 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Fokus kita saat ini adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua, demi keselamatan bersama, saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Larangan mudik di tengah pandemi COVID-19 tentu harus diindahkan oleh seluruh masyarakat. Sebab ini menjadi salah satu langkah besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Beberapa terminal bus di Jakarta terpantau ada lonjakan penumpang yang menuju daerah masing-masing. Sehari jelang puasa, sebanyak 837 penumpang diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Destinasi yang paling umum yakni sejumlah kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebagian besar penumpang pulang ke kampung halamannya karena masalah ekonomi. Sonia Antaresti melaporkan dari Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Berita selanjutnya datang dari seorang dokter di Italia dilaporkan dibunuh oleh sang pacar setelah korban dituduh sengaja menularkan virus corona kepada sang kekasih. Seorang dokter di Italia dilaporkan dibunuh oleh sang pacar setelah korban dituduh sengaja menularkan virus corona kepada sang kekasih. Antonio De Pace, 28 tahun, tega membunuh pacarnya Lorena Quaranta, 27 tahun, yang berprofesi sebagai dokter di Italia. Sementara, pelaku berprofesi sebagai perawat. Pasangan ini sama-sama bekerja di rumah sakit setempat di Messina, Sisilia, Italia. Keduanya juga ditugaskan untuk membantu melawan pandemi virus corona. Antonio De Pace mencekik pacarnya hingga tewas dengan alasan Lorena menularkan virus corona. Lorena Quaranta ditemukan tewas di apartemen pasangan itu. Sementara, Antonio ditemukan tergeletak di lantai setelah melakukan upaya bunuh diri. Sementara itu, The Sun melaporkan tes virus corona sedang dilakukan pada keduanya. Sejauh ini, telah ada indikasi bahwa baik Lorena atau Antonio dinyatakan negatif COVID-19. Untuk diketahui, Italia mencatatkan angka korban tertinggi karena wabah virus corona. Annabella Matovani melaporkan. Pemirsa, terjadi aksi kejar-kejaran antara aparat Polres Metro Jakarta Timur dengan pelaku pencurian ponsel menggunakan senjata tajam. Kejadian ini terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Petugas terpaksa menembaki pelaku karena berusaha melarikan diri. Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur dengan dua begal di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur pada Minggu malam. Polisi sudah memberikan tembakan peringatan kepada kedua pelaku untuk berhenti, namun pelaku tetap berupaya menghindar dari petugas. Langkah tersebut justru dibalas pelaku dengan melemparkan parang ke arah petugas. Kedua pelaku pun terpaksa ditembak petugas di bagian kaki dan berhasil dihentikan.
Menurut keterangan dari saksi mata, kedua pelaku beraksi secara beramai-ramai dengan sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam berukuran besar bila korban melawan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Heri Purnomo, menegaskan polisi tak akan segan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku tindak kejahatan di masa-masa pandemi ini. Masa-masa pandemi ini, kami di Polres Jakarta Timur terus terang tetap melaksanakan kegiatan rutin penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan, dan sesuai perintah pimpinan kami akan melakukan tindakan tegas terukur apabila ada yang coba-coba. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fiona Victoria. Seorang waria di Tanah Merdeka Cilincing, Jakarta Utara dibakar hidup-hidup oleh sekelompok preman. Seorang waria di Tanah Merdeka Cilincing, Jakarta Utara dibakar hidup-hidup oleh sekelompok preman. 3 pelaku yang menganiaya korban ditangkap polisi. 1 diantaranya bertugas membeli 1 liter bensin untuk disiramkan ke tubuh sang waria. Sementara tersangka lainnya memainkan korek api. Namun tiba-tiba api menyambar bensin yang sudah membasahi tubuh korban. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Koja oleh warga sekitar. Namun nyawanya tak tertolong. Motifnya, mereka menuduh korban telah mencuri telepon genggam milik seorang tersangka, namun disangkalnya. Kini para tersangka diancam 12 tahun kurungan penjara. Nah, pada saat ini sebenarnya para tersangka sudah berusaha untuk memadamkan api yang ada di korban, dan pada saat itu juga api padam sebenarnya, sehingga korban mengalami luka bakar sekitar 60-70%. Setelah dirawat di rumah sakit Koja karena memang luka bakarnya cukup parah, sehingga pada akhirnya korban MR alias TM meninggal dunia di rumah sakit Koja. Atas perbuatan para tersangka ini, kami dari penyidik Polsek Cilincing, Polres Metro Jakarta Utara menerapkan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Yandri Pingga melaporkan dari Jakarta. Berita selanjutnya datang dari aksi perampokan di sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang. Aksi tersebut terekam kamera pengintai CCTV. Aksi perampokan di sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, disatroni perampok bersenjata tajam. Pelaku yang berjumlah 2 orang dan mengenakan helm ini pun tiba-tiba datang dan langsung mengancam karyawan minimarket yang sedang merapikan barang. Perampok ini membawa celurit dan meminta karyawan menyerahkan uang dari brankas. Perampok ini pun berhasil membawa uang puluhan juta rupiah. Aksi tersebut terjadi saat situasi minimarket sedang sepi. Saat ini polisi sedang menyelidiki kasus dengan memeriksa rekaman kamera pengawas dan sejumlah saksi serta memburu para perampok. Sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan beberapa pelaku dan juga cari barang bukti dan berikut saksi-saksi. Nominalnya berapa sih jumlahnya? Untuk nominal sementara masih dalam perhitungan, difatalisir kerugian-kerugian yang ada di Pamat ini. Di tengah pandemi corona, angka kriminalitas di Subang, Jawa Barat meningkat. Polisi pun terus menggalakkan patroli di berbagai titik. Dari Subang, Jawa Barat, Ara Frans Uki TV melaporkan. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mengalihkan perkuliahan tatap muka menjadi perkuliahan daring. Keputusan ini diterapkan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di area kampus. Semenjak munculnya kasus penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Salah satunya adalah dengan mendorong perguruan tinggi di wilayah yang terdampak COVID-19 untuk menghentikan sementara kegiatan akademik tatap muka dan menyelenggarakan perkuliahan lewat sistem daring guna mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan mahasiswa dan warga kampus harus diutamakan. Sampai saat ini, terdapat sekitar 65 perguruan tinggi yang menetapkan kebijakan perkuliahan dengan sistem daring dari rumah. Sistem perkuliahan jarak jauh memang harus memerlukan persiapan yang matang, baik dari pihak kampus maupun mahasiswa itu sendiri. Selain persiapan sarana dan prasarana, juga diperlukan SDM yang mengetahui dengan baik cara menggunakan teknologi dan media komunikasi selama masa kuliah daring berlangsung. Pasien positif virus corona semakin meningkat. Terdapat 20 provinsi di Indonesia yang terkena dampak penyebaran virus corona. Pemirsa, banyak penyakit wabah COVID-19 yang mulai berjangkit di beberapa kota, sehingga telah tercatat 20 provinsi yang berada di Indonesia telah banyak terjadinya penyakit COVID-19, yang diakibatkan dari manusia ke manusia yang sangat banyak, sehingga banyak orang yang terkena penyakit tersebut. Wabah COVID-19 telah menelan banyak korban, dan tanganan rumah sakit juga belum memadai dari tindakan medis. Kasus COVID-19 yang berjangkit di beberapa kota dari Pulau Jawa dan sampai ke Pulau Sumatera dengan berdasarkan kecamatan dan berdasarkan pantauan dari petugas kesehatan di berbagai daerah. Namun pihak Rumah Sakit Umum Pusat juga telah menangani beberapa pasien yang berasal dari beberapa provinsi dan kota-kota besar di Indonesia, sehingga jumlah korban yang disebabkan penyakit COVID-19 semakin meningkat pesat. Penyakit COVID telah menyerang kota Depok dan sekitarnya sejak awal tahun 2020 lalu, dan sampai sekarang ini masih banyak kota yang diserang dari wabah COVID-19. Penyakit COVID-19 telah banyak orang yang meninggal dunia mulai dari anak-anak dan bahkan orang dewasa sekalian, mulai dari umur 10 tahun sampai dengan umur 70 tahun. Tetapi kini Kepala Dinas Kesehatan terus berusaha untuk menangani tentang penyakit COVID-19 ini dan penyakit yang sangat berbahaya. Sekian informasi dari saya, Jefferson Ampusunggu dan Firtan Syanturi mengabarkan dari Studio Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Ecom News. Dampak buruk COVID-19 menyebabkan salah satu universitas di Jepang menggelar wisuda online dan menemukan cara untuk mencegah penyebaran COVID. Pada bulan April kemarin, Universitas Bisnis Breakthrough di Tokyo, Jepang menggunakan robot sebagai pengganti mahasiswanya. Karena pandemi COVID-19 diterapkannya physical distancing, pihak universitas mengandalkan sistem online yaitu aplikasi telekonferensi Zoom agar mahasiswa dapat mengikuti acara wisuda tersebut. Satu persatu robot dengan wajah para wisudawan menuju podium untuk menerima ijazah dari Presiden Universitas Kenichi Ohme. Robot bernama Nyume ini merupakan produk teknologi dari Ana Holdings Jepang. Polemik COVID-19, influencer Rachel Fenya kabarnya memberikan sumbangan berupa APD senilai ratusan juta rupiah kepada tim medis. Istri dari Niko Al-Hakim sekaligus selebgram ternama yaitu Rachel Fenya yang memiliki pengikut dengan total 4,7 juta ini mengajak para pengikutnya untuk berdonasi di tengah pandemi COVID-19 di laman kitabisa.com yang telah ia buat. Dikutip dari Instagram Rachel Fenya, ia membuka donasi di laman kitabisa.com per tanggal 16 Maret 2020. Dalam unggahannya tersebut memperlihatkan nominal angka 400 juta lebih dana yang telah terkumpul. Lalu di hari selanjutnya ia tampak kembali mengunggah dana donasi yang telah terkumpul. Terlihat dari unggahannya tersebut menunjukkan angka sebesar 3 miliar rupiah. Padahal target awal Rachel Fenya hanya mengumpulkan dana 100 juta saja. Kemudian beralih ke 500 juta rupiah dan akhirnya sekarang malah menjadi 3 miliar rupiah. Dana itu direncanakan akan disalurkan ke beberapa rumah sakit yang membutuhkan alat perlindungan diri atau APD untuk petugas kesehatan. Rumah sakit yang akan disalurkan APD ialah Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Cempaka Putih, Sawah Besar, Tanah Abang, Kemayoran, Koja, dan Cipto Mangunkusumo.
Halo teman-teman semua, jujur aku terharu banget sampai aku nggak tahu bisa ngomong apa enggak dengan lancar. Aku mau berterima kasih sama semua teman-teman aku, teman-teman online aku yang udah berkolaborasi sama-sama dengan aku untuk bikin donasi melawan COVID-19. Dan sekarang alhamdulillah udah lebih dari 1 miliar kurang dari 24 jam. Beredar di sosial media foto bersihnya langit kota Jakarta dengan tagar Langit Jakarta. Hal tersebut dilansir sebagai dampak diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Kualitas udara di Indonesia, khususnya kota Jakarta, jauh lebih bersih lantaran adanya pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona. Seperti yang dikutip dari kompas.com, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Waring, pada Senin 7 April 2020 membenarkan bahwa kualitas udara di Jakarta cenderung membaik beberapa waktu terakhir. Hal ini karena berkurangnya mobilitas masyarakat karena kebijakan bekerja dari rumah. Membaiknya kualitas udara juga berkaitan dengan turunnya hujan. Dikutip dari akun Instagram resmi milik Lapan, kualitas udara pada Maret 2020 jauh lebih bersih dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Perubahan kualitas udara tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Cina dan Eropa selama wabah corona. Kronika Sitorus melaporkan dari Jakarta. Berbagai hal dilakukan oleh tim medis sebagai garda terdepan yang melepas penat dengan bermain TikTok. Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuh. Baru-baru ini viral sebuah video para tenaga kesehatan yang memarodikan cuplikan adegan film Kerasakti. Berjumlah 5 orang dan satu persatu dari mereka terlihat memperagakan beberapa karakter yang ada di film aksi komedi tahun 90-an itu. Video ini diunggah pertama kali di akun TikTok @aayaa1214 dan tidak disangka video itu kemudian viral dan disukai oleh ribuan warganet. Diringi lagu dari Kerasakti, 5 tenaga kesehatan itu meragakan setiap karakter dari Sung Gokong hingga Cut Pat Kai. Tak hanya itu, mereka juga turut membawa properti yang sesuai dengan karakter asli di film. Namun, kali ini properti yang mereka gunakan ialah dengan perlengkapan yang ada di rumah sakit. Dari info yang beredar, video ini direkam di salah satu rumah sakit di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sama dengan sebelumnya, terlihat 11 tenaga kesehatan menghibur diri dengan bermain TikTok. Mereka berjoget bersama untuk meningkatkan semangat kerja sama tim selama menangani pasien terkait COVID-19. Untuk melepas lelah, para tenaga kesehatan ini bermain TikTok agar tetap bertahan dan selalu menjadi garda terdepan dalam menangani pandemik COVID-19. Lain dari tenaga kesehatan pada umumnya, salah satu dokter bernama Haryadi memberi tips cara menutup batuk dan bersin yang benar. Melalui media sosial TikTok, video ini dibuat agar masyarakat tidak salah dan menyebarkan bakteri ke orang lain. Dengan adanya tips ini, masyarakat bisa mencegah virus dan bisa tetap menikmati hidup.
Untuk mencegah COVID-19 ini, marilah tetap diam di rumah dan jagalah kesehatan. Menggunakan lengan dalam baju kalian. Jadi batuk dan bersinnya itu seperti ini. Oke, tidak seperti ini. Lalu setelah kalian batuk dan bersin, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Kalau misalnya nggak ada air dan sabun, ya terpaksa menggunakan alkohol gel atau alkohol rub. Kenapa tidak batuk dan bersin ke tangan? Karena saat kita batuk dan bersin ke tangan kita akan menjadi kotor. Dan tangan kita itu digunakan untuk megang semua hal. Mulai dari tangan pasangan Anda, kalau Anda punya pasangan, sampai ke handphone yang Anda gunakan untuk nonton video ini sekarang. Sekian, berita tadi menutup perjumpaan kita. Saya Grace Feby dan segenap tim kru yang bekerja pada hari ini. Mohon pamit undur diri, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, dan sampai jumpa.